Oke, siswa sekalian, kembali lagi bersama saya di sini dan saya harap kamu semua tidak bosan-bosan mengikuti video pembelajaran saya saat ini. Nah, sekarang saya akan lanjutkan materi pembelajaran tetap masih kelas 7. Di sini saya akan membahas atau mengajarkan sekaligus menjelaskan materi tentang penggunaan to be. Ya, tentu kalian sudah pernah mendengar mungkin dan tentu sudah pernah mempelajari apa yang dimaksud dengan to be itu. Ya, jadi to be itu istilahnya memiliki 3 bagian. Ya, kemudian itu biasa dipasangkan dengan subjek-subjek yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang materi ini, tentu jangan lupa di subscribe video yang saya bagikan ini, di share, di like, supaya kamu tetap mengikuti update-update video tentang pembelajaran bahasa Inggris yang saya bagikan di media ini. Baik. Nah, apa hasil pembelajaran yang kita harapkan dari materi yang kita akan pelajari ini? Ya, di situ learning result-nya, artinya hasil pembelajaran itu bahwa siswa dapat memahami dan mempraktekkan bagaimana menggunakan to be itu dalam kalimat. Students are able to understand and practice how to use to be in the sentences. Nah, sekarang kita masuk dalam penjelasan mengenai penggunaan to be itu. To be is usually used in the nominal sentences without verb. Jadi to be itu biasanya digunakan dalam kalimat nomina without verb, tanpa kata kerja. Artinya kalimat-kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Lalu yang mana yang dimaksud dengan to be? Nah, sini there are 3 of them. Ada 3 daripada to be itu, yaitu am, is, dengan are. Ya, barangkali mungkin kamu sebagian yang sempat kaget. Oh, ini tuh yang namanya to be. Padahal biasanya kan kita gunakan dalam kalimat hari-hari, setiap hari kita gunakan dalam kalimat bila kita ingin mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris. Selalu am, is, are. Nah, inilah yang dimaksud dengan to be. I believe you have known which is used for each subject. Jadi saya percaya kamu sudah mengetahui yang mana digunakan untuk setiap subjek itu. Tentu kalian tahu bahwa subjek-subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, you, he, she, it, we, they. Nah, coba kita lihat contoh di bawah. Misalnya I, to be-nya am, pasangannya am, jadi I am a teacher. Atau biasa kadang diucapkan agak cepat, I am a teacher. Bukan I am ya, I am a teacher. Kemudian you, pasangannya are, you are students. Nah, you di sini, karena dalam bahasa Inggris itu, you itu ada 2 makna. Tunggal atau satu dengan jamak atau banyak. Nah, bagaimana kita bisa membedakan itu? Kita lihat dari kata benda students. Student di situ menggunakan S. Tambah S di belakang berarti lebih dari 1. Berarti you itu diartikan kalian adalah siswa. Ya, jadi bukan kamu yang tunggal, tapi kalian adalah siswa. He is in the library. Ya, di situ ada kesalahan tulisan, jadi tidak salah penggunaan huruf A di situ. Nanti diperbaiki. Jadi he is in the library. Jadi dia berada di perpustakaan. Kemudian they are clever. Mereka itu pintar. Jadi they pasangannya dengan are. Jadi secara kesimpulannya bahwa I berpasangan dengan am, kemudian you, we dengan they menggunakan are, lalu is digunakan oleh he, she dengan it.
Nah, he, she dengan it itu lazim disebut dengan orang ketiga tunggal. Orang pertama tunggal kan I, orang kedua tunggal you, orang ketiga tunggal itu he, she dengan it itu mengacu pada benda misalnya atau hewan. Kemudian we pertama jamak, you ada yang artinya kalian yang lebih dari satu, itu kedua jamak, dan they adalah ketiga jamak. Nah, coba kita masuk dalam latihan praktis. Ya, kita coba praktis. John is in the room. Ya, John itu kan laki-laki, jadi sama saja kalau John itu kita ganti dengan he, laki-laki, maka menggunakan is. John is in the room. Jadi John berada di ruangan. Tini and Tono are in the market. Nah mungkin di sini ada yang bertanya, loh, kok menggunakan are di situ? Padahal kan Tini kan nama orang, Tono nama orang. Ya, dan tentu sebagian dari kalian juga sudah pasti bisa menjawabnya bahwa karena Tini and dan Tono berarti menandakan dua orang. Berarti ini sudah lebih dari satu orang, otomatis dia menggunakan are. Ya, walaupun Tini perempuan, Tono laki-laki, yang digunakan kata gantinya she dengan he, tapi karena ini digabung sehingga mereka jadi dua, maka menggunakan are. Kemudian berikut, Santi and I are students of SMP. Nah, juga di sini I kan pasangannya menggunakan am, I am. Tapi kenapa are di sini? Karena ada Santi. Jadi Santi dan saya berarti dua orang, kami. Kalau kita ubah ke kata ganti itu menjadi we. Ya, kami adalah siswa SMP. Jadi Santi dan saya adalah siswa SMP. Nah, kalau juga tadi Tini and Tono are in the market, bisa diganti dengan they. They are in the market. Mereka itu siapa? Tini dan Tono. Kemudian I am the winner of the game. Saya adalah pemenang dari pertandingan itu atau permainan itu. My sister is naughty. Sister itu kan perempuan, menggunakan is. Your brothers are cute. Brother itu identik laki-laki. Seharusnya menggunakan he, kan, diganti dengan he. Tapi kenapa menggunakan are di sini? Karena brothers ada s, berarti lebih dari satu. Jadi saudaramu laki-laki itu lucu-lucu. Brothers. Begitu juga kalau sisters, kalau banyak sisters. Ya, jadi is, am, are itu digunakan dipasangkan dengan masing-masing subjek, tapi tentu kita juga melihat dari segi jumlah daripada subjek itu. Jadi kalau subjek itu lebih dari satu, otomatis menggunakan are. Mau dia 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, jadi sekira di situ kita bisa pahami ya. Nah, sekarang coba kita masuk dalam exercise latihan. Fill the blanks with am, is, are. Jadi isilah titik-titik di bawah itu dengan menggunakan am, is, dan are. Tentu dalam menjawab latihan atau soal seperti ini, tentu kita harus memperhatikan baik-baik subjeknya yang di depan atau di awal kalimat itu. Kita lihat yang pertama. The children bla 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 in the classroom. Sekarang coba kita simak dulu kata children itu. Children itu asal kata daripada child. C-H-I-L-D. Jadi kalau child itu anak, satu. Jadi kalau dia berubah banyak menjadi children. Ya, inilah salah satu kata benda yang tidak beraturan. Tidak beraturan maksudnya ketika dari tunggal diubah ke jamak, itu dia mengalami perubahan tersendiri. Beda dengan kata benda yang beraturan yang hanya mendapat tambahan s atau is. Sama seperti brother tadi. Brother menjadi brothers, sister, sisters. Ya. Nah, jadi kalau children itu lebih dari satu, ya kita tidak tahu apakah 2, 3, atau 4. Yang penting lebih dari satu, otomatis di situ jawabannya apa? Iya. Jawabannya adalah
are. The children are in the classroom. Number 2. My father, blah blah blah, a teacher. Father ini siapa? Oh, ayah. Oh, berarti laki-laki. Berarti kan cuma satu, father. Ya, sudah pasti menggunakan apa? Betul, menggunakan is. My father is a teacher. Ayah saya seorang guru. Next, number 3. The cat, blah blah blah, cute. Nah, cat ini adalah nama hewan. Tadi saya sempat sebutkan bahwa untuk pengganti, subjek pengganti benda atau hewan itu menggunakan it. Nah, berarti it berpasangan menggunakan is. Jadi, the cat apa? Iya, the cat is cute. Berikut, number 4. The boys, blah blah blah, naughty. Apa itu naughty? Nakal. Ya. The boy, boy anak laki-laki. Kalau the boy anak laki-laki satu, ada s-nya berarti lebih dari satu. Berarti sudah pasti menggunakan apa? Iya, menggunakan are. Jadi the boys are naughty. Kemudian number 5, the film, blah blah blah, very good. Nah, film itu kan cuma satu. Seandainya kalau films berarti lebih dari satu. Berarti cuma satu, film ini benda, maka menggunakan is. The film is very good. Ya, sampai di sini penjelasan saya. Dan kalau ada yang ingin bertanya, kalau mungkin masih belum paham, silakan nanti ditanyakan dalam bentuk komen di video yang saya nanti share ini. Silakan di situ kalian boleh bertanya dan nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya tentang bagaimana menggunakan to be, am, is, are dalam kalimat. Semoga bermanfaat dan kalian mengerti. Oke? Baik, sampai ketemu.